Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Kurdi? Alhamdulillah kami baik Ustaz. Kapan dari Mesir? Kira-kira sepekan yang lalu. Oh, sudah agak lama. Ini kawan saya yang kebetulan kuliah di Al-Azhar Mesir dan datang ke sini. Nah, kita sekarang akan membahas tentang keagungan Imam Al-Ghazali dan kitabnya Ihya Ulumuddin. Mengapa kita bicara itu? Karena di satu sisi kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi kajian mayoritas umat Islam di dunia. Sejak ditulis oleh pengarangnya Imam Al-Ghazali, di sisi lain ada satu kelompok, yaitu orang-orang Wahabi menolak kitab Ihya. Alasannya Wahabi, Ihya itu ditolak apa? Katanya banyak hadis dhaif dan hadis maudhu'. Ini yang kita bicarakan. Pertama, kita harus tahu siapa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ulama besar yang luar biasa. Imam Az-Zahabi misalnya dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, ini juz 19 halaman 322, ketika menulis biografi Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan Al-Ghazali Asy-Syekhul Imam Al-Bahr, adalah seorang syekh Imam Al-Bahr. Al-Bahr ini artinya ilmu beliau bagaikan samudra. Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali ini seorang hujjatul Islam. Kemudian beliau juga u'jubatuz zaman, mukjizat masa. Artinya termasuk keajaiban masa. Ada orang seperti beliau ini benar-benar ajaib. Ini gelar yang disematkan oleh Imam Az-Zahabi terhadap Al-Ghazali. Gelar-gelar para ulama yang disematkan oleh para ulama kepada ulama besar itu sungguhan, saudara. Beda dengan gelar-gelar sekarang. Sekarang ini kadang-kadang diberi gelar doktor. Ya, kadang-kadang walaupun doktor baca kitab kurang pandai. Ada yang kawan-kawan ya yang doktor dari Salafi Wahabi, ketika membaca kitab-kitab hadis, kitab Al-Baihaqi, mengartikan membaca salah-salah. Itu doktor. Artinya gelarnya dipertanyakan. Kalau sekarang, kalau gelar seperti ulama dulu, Imam Al-Ghazali ini sungguhan. Beliau diberi gelar Hujjatul Islam, ini memang benar-benar Hujjatul Islam. Ini Imam Al-Ghazali. Dan hampir semua ilmu pengetahuan, dalam berbagai ilmu pengetahuan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, karangan beliau ini menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Misalnya Imam Al-Ghazali menulis kitab usul fikih berjudul Al-Mustasfah min Ilmil Usul. Nah, hampir kitab-kitab usul fikih setelahnya Al-Ghazali ini rujukannya kepada Al-Mustasfah. Dan ini bukan hanya berlaku bagi ulama Syafi'iyah, bahkan ulama Malikiyah, bahkan juga ulama Hanafiyah, bahkan ulama Hanabilah. Imam Ibnu Qudamah ketika menulis kitab usul fikih dalam mazhab Hambali berjudul kitab Rawdatun Nadhir. Nah, beliau punya kitab Rawdatun Nadhir, itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Mustasfah. Nah, di fan-fan yang lain seperti misalnya dalam fikih, kalau fikih mazhab Syafi'i sudah maklum ya. Fikih mazhab Syafi'i ini biasanya dari Manhajut Thullab yang disyarah menjadi Fathul Wahhab. Manhajut Thullab ini ringkasan dari Minhajut Talibin. Kemudian Minhajut Talibin ini dari Al-Wajiz. Al-Wajiz ini karangannya Imam Al-Ghazali. Minhajut Talibin ini ringkasan dari Al-Muharrar, karangan Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i dari kitab Al-Wajiz karangan Al-Ghazali.
Al-Wajiz ini ringkasan dari Al-Wasit, Al-Wasit ringkasan dari Al-Basit. Al-Basit ini beliau ikhtisar ringkas dari kitabnya Imamul Haramain Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Artinya dalam fikih memang beliau benar-benar luar biasa. Nah, kemudian dalam tasawuf Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini sangat berpengaruh. Dan Ihya Ulumuddin ini punya perwakilan dalam berbagai mazhab. Kalau di kalangan mazhab Syafi'i ya sudah maklum memang syarat pondok pesantren itu harus diajarkan kitab Ihya. Itu namanya pondok. Kalau tidak diajarkan kitab Ihya itu berarti kata kiai-kiai kita bukan pondok namanya. Harus Ihya yang diajarkan. Ini pondok. Ini Ihya Ulumuddin. Dan Ihya Ulumuddin ini ada syarahnya ya. Ada syarah namanya Ithafus Sadah Al-Muttaqin karangan seorang ahli hadis Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi. Ini 10 jilid. Kemudian kitab Ihya ini diringkas oleh ulama Hanabilah mazhab Hambali. Namanya Abil Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, menjadi kitab Minhajul Qasidin. Lalu karena Minhajul Qasidin dipandang terlalu tebal, ada ulama mazhab Hambali lagi periode berikutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini artinya apa? Ini kitab Ihya versi mazhab Hambali. Jadi ada versi masing-masing. Ini kitab Ihya. Nah, masalah ini orang-orang Wahabi yang menolak kitab Ihya, alasannya karena di kitab Ihya katanya mengandung hadis dhaif, mengandung hadis maudhu'. Pertama, yang perlu kita tahu di dalam masalah ini, kitab Ihya ini oleh para ulama diakui sebagai kitab yang agung. Al-Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa kitab Ihya ini kata beliau min a'wami kutubil Islam, termasuk kitab-kitab Islam yang paling agung. Ini kata beliau. Nah, karena kitab Ihya ini termasuk kitab-kitab Islam yang paling agung, ini kita harus tahu berarti pesan-pesan yang terdapat di dalam kitab Ihya ini sangat mahal, sangat bernilai harganya. Karena para ulama dulu selevel Al-Hafidz Al-Iraqi, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, menilai kitab Ihya termasuk kitab dalam Islam yang paling agung. Bahkan Imam Nawawi pernah mengatakan kadal Ihya ayyakuna Qur'anan. Hampir saja Ihya itu menjadi Al-Qur'an. Artinya hampir seperti Al-Qur'an. Ini menunjukkan kandungannya yang luar biasa. Nah, memang kitab Ihya ini dikritik oleh sebagian orang, dan dari dulu para ulama tahu kalau dikritik. Tapi kita di sini kan harus proporsional. Ihya ini dikritik karena katanya banyak hadis dhaif. Nah, sekarang kitab Ihya ini anggaplah memang banyak hadis dhaif. Ada berapa jumlah hadis di dalam kitab Ihya? Jumlah hadis di dalam kitab Ihya ini jumlahnya sekitar 5.600 hadis. Dengan hadis yang disampaikan berulang-ulang 5.600. Kalau tanpa hadis yang diulang-ulang dianggap satu, itu sekitar 3.800 hadis. Nah, dari 3.800 hadis ini sekitar 2.000 lebih itu sumbernya dari Bukhari Muslim. Yang 2.000 lebih. Bayangkan ya, kitab Ihya tebalnya 4 jilid, bahkan cetakan terbaru 10 jilid. Disyarah oleh Imam Az-Zabidi menjadi 10 jilid. Hadis yang sumbernya Bukhari Muslim lebih dari 2000 hadis. Sedangkan yang 1800 hadis itu sumbernya dari kitab-kitab arba'ah ya. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan
kitab-kitabnya Ibnu Abid Dunya, Rasail Ibnu Abid Dunya. Sumber-sumbernya dari situ. Juga Hilyahnya Abu Nuaim Al-Asfihani. Itu yang 1800 hadis yang di luar Bukhari Muslim. Nah, dari sekian banyak hadis ini ada berapa hadis-hadis yang dhaif? Ini seorang ulama besar ya, pada abad ke-8 Hijriah, Al-Imam Tajuddin As-Subki ketika melakukan penelitian, Al-Imam Tajuddin As-Subki meneliti kitab Ihya Ulumuddin ini, beliau mengatakan bahwa di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, beliau mengatakan ada sekitar 928 hadis di kitab Ihya, beliau tidak menjumpai sumbernya. Ini kata Imam Tajuddin As-Subki. Kemudian ulama berikutnya yang memang hafil dalam bidang ilmu hadis, Al-Hafidz Waliyuddin Al-Iraqi, menulis takhrij terhadap kitab Ihya. Setelah ditakhrij, dilakukan penelitian, ternyata yang tidak dijumpai sumbernya tidak sampai 928, tapi sekitar 200-an. Sekitar 200. Setelah diteliti lagi. Lalu ulama berikutnya melakukan penelitian lagi. Ya, ada Al-Hafidz Al-Qasim Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi. Nah, ini ternyata yang tidak dijumpai oleh Al-Iraqi dijumpai lagi oleh beliau. Lalu Imam Murtadha Az-Zabidi meneliti lagi. Setelah diteliti lagi, ternyata bagaimana? Hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tidak dijumpai sumbernya atau yang dikatakan maudhu oleh sebagian ulama hanya 20 hadis. Bayangkan saudara, cuma 20 hadis yang tidak dijumpai sumbernya. Ini kitab Ihya. Nah, kalau hanya 20 hadis seperti ini ya maklumlah. Dan hadis yang dhaif di dalam kitab Ihya itu bukan masalah hukum. Adapun hukum yang ada itu dasarnya sahih. Imam Al-Ghazali dasarnya ya dari Al-Quran, dari hadis-hadis sahih. Itu masalah-masalah yang sudah standar maklum di dalam ajaran agama. Ini hadis-hadis kitab Ihya. Nah, kemudian sekarang ini kitab Ihya ini ya kita bandingkan lagi yang masalah ini. Masalah kitab Ihya. Karena ada 20 hadis yang tidak ada sumbernya atau dikatakan maudhu. Kita bandingkan misalnya, kalau hanya karena ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, lalu Ihya tidak dikaji, sementara ulama dulu mengkaji. Ini namanya tidak adil, tidak insaf namanya ini. Ini namanya berlebih-lebihan. Kita agak boleh dulu berlebih-lebihan. Apalagi beliau termasuk seorang ulama besar. Oleh Imam Az-Zahabi, beliau dikasih nilai Hujjatul Islam, diberi gelar Hujjatul Islam. Nah, sekarang kita bandingkan kitab Ihya dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ini para ulama sepakat hadis-hadisnya sahih. Tapi ada tokoh Wahabi yaitu Al-Albani ini menganggap dalam Bukhari Muslim ada sekitar 14 hadis katanya dhaif, kata Albani. Apa karena Albani bilang ada 14 hadis Bukhari Muslim dhaif lalu kita agak ngaji? Ya enggak lah. Walaupun kita agak ikut sama Albani. Bahkan kitab standar yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini hadis maudhu'nya ini banyak. Ini ada sekitar 60 hadis. Sebagian besar Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. 60 hadis ini maudhu'. Di Abi Dawud ada dua hadis. Di An-Nasai tidak ada sama sekali. Nah, apakah karena ada 60 hadis maudhu' di kitab standar yang 4 ini, lalu kita agak ngaji kitab standar yang 4? Ya enggak lah, tetap ngaji. Kita tetap mengkaji. Karenanya kitab Ihya di pesantren-pesantren diajarkan. Sahih Bukhari diajarkan, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan kita gak peduli dengan orang yang mengatakan
ada hadis maudhu'nya, nggak peduli. Apalagi tujuannya untuk menjatuhkan. Dan kalau kita berbicara tentang hadis maudhu' dan hadis dhaif, kita ini nggak perlu jauh-jauh saudara. Orang Salafi Wahabi, kitab tauhidnya ini berjudul Kitabut Tauhid. Kitab At-Tauhid ya. Ini karangan pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kitab tauhidnya Wahabi ini asalnya tipis sekali. Mungkin ya kalau kitab besarnya seperti ini mungkin 10 halaman. Kurang lebih lah 10 halaman. Ini kitab ya Risalah Kitabut Tauhid wa bayani huquqillahi 'alal 'abid. Ini karangan pendiri Wahabi. Nah, saudara tahu apakah kitab tauhid yang tipis sekali? Apakah hadisnya sahih semua? Nah, ini saudara, di dalam kitab tauhidnya Wahabi ini, hadis yang dhaif yang dijadikan dalil oleh pendiri Wahabi dalam bab tauhid 26 hadis. Ada 26 hadis dhaif di kitab tauhidnya Wahabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada 3 hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Bukan cuma lemah, tapi lemah sekali. Kemudian lagi ada 4 hadis mungkar atau maudhu'. Jadi yang mungkar atau maudhu' di kitab akidahnya Wahabi ada 4. Bayangkan ya, kitab Yahya yang tebalnya 4 jilid atau 10 jilid besar. Yang maudhu' hanya 20. Kitab tauhidnya Wahabi hanya 10 lembar. Yang maudhu' ada 4 itu. Berarti kan akidahnya Wahabi lebih gak bisa dipakai, gak bisa dipertanggungjawabkan. Karena masalah akidah kok menggunakan hadis maudhu'. Kemudian ada 10 hadis, antara hadis mursal, munqati', mauquf, muqdal, ma'lul dan syadz. Ini di kitabnya Wahabi. Ada yang 10, ada 13 athar ya. Athar ini artinya dari sahabat atau ulama salaf. Antara dhaif dan dhaif jiddan. Kemudian ada 3 asar mauquf atau munqati'. Ini di kitab Wahabi. Artinya apa? Wahabi ini menyerang kitab Yahya, kitabnya sendiri lebih parah saudara. Kitabnya sendiri. Dan enggak ada ulama besar yang menilai kitabnya Wahabi ini kitab agung. Enggak. Itu kitab radikal, kitab teroris. Enggak boleh dipakai. Kaidah-kaidahnya kacau di kitab Wahabi itu. Karena Wahabi ini apa? Wahabi ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Orang-orang yang baik direndahkan, orang-orang jahat dinaikkan. Jadi dalam hadis Bukhari itu dan riwayat lain ya, sabda Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah an turfa'al ashrar wa tudu'al akhyar. Orang-orang yang jahat dinaikkan derajatnya, orang-orang yang baik direndahkan derajatnya. Siapa yang dinaikkan? Di kitab-kitab Wahabi memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan mereka di kitab-kitab Wahabi mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan para ulama yang soleh-soleh, para aulia sejak masa ulama salaf. Ini tanda Wahabi. Ya karena kitab kecil ini, kitab kecil yang dikarang oleh pendiri Wahabi. Dan itu pun diberi gelar Syekhul Islam. Kok ada Syekhul Islam kitabnya tipis sekali. Nah ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi, bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang agung sekali. Kita tetap mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab Ihya ini memang diakui oleh para ulama. Masalah kritikan karena ada hadis dhaif, hadis maudhu' itu biasalah. Karena kitab Yahya ini bukan kitab hadis sahih. Masuk Bukhari Muslim aja kata Wahabi hadis dhaifnya ada lebih dari 10. Padahal itu kitab hadis sahih. Apalagi kitab Yahya. Dan kitab mereka, kitab pendiri Wahabi lebih banyak lagi itu. Malah yang maudhu' ada di dalam akidah mereka. Nah, saya kira ini penjelasan tentang kitab Yahya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Imam Al-Ghazali, ilmu-ilmu beliau yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.